Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, masih bersama panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Kita masuk ke panggilan yang ke-14 yang berada di surah Ali Imran ayat 118. Dan kita lanjutkan ke ayat 119. Ana akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau abdu alaykumul anamila minal ghayz qul mutu bi ghayzikum innallaha alimun bi dhatis sudur. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, ini di panggilan yang ke-14. Allah berbincang tentang bagaimana kita mencari teman. Dengan siapa kita bersahabat. Khususnya seorang yang memiliki kedudukan dan jabatan. Secara umum muslim tidak boleh menjadikan orang-orang di luar Islam itu sebagai sahabat-sahabat dekat mereka, pemimpin-pemimpin mereka, penolong-penolong mereka. Di ayat ini Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan teman-teman di luar agamamu itu menjadi teman dekatmu, orang kepercayaan, sehingga tahu dengan segala yang engkau kerjakan, yang engkau ingin kerjakan. Jangan. Kenapa? Mereka itu menyukai kehancuran kalian. Kita harus sadar, umat Islam harus sadar bahwasanya ada kelompok-kelompok yang ingin kehancuran umat Islam. Kita agama yang suka damai. Nah, cinta kedamaian. Dan kalau ada yang masih berpandangan Islam itu tidak
menyetujui, tidak meridhoi adanya orang beragama lain di negeri mereka, maka engkau lihat ayat ini turun di kota Madinah. Di saat di kota Madinah ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang musyrik tinggal bersama Nabi SAW, satu kota. Yang mengikat mereka adalah maslahat bersama, ya. Ada perjanjian di antara mereka yang menyebabkan mereka harus taat. Tapi hati-hati kita hidup sama mereka, bukan akhirnya menjadikan mereka orang-orang kepercayaan kita, padahal kita tahu mereka suka kehancuran kita. Qad badatil baghdha min afwahim, kata Allah, sudah nampak kebencian itu dari lisan mereka. Mereka nggak suka. Kalau lihat pembicaraan-pembicaraan mereka, omongan-omongan mereka, nampak bahwa mereka benci dengan umat Islam. Kalian masih menjadikan mereka orang-orang kepercayaan kalian. Wa ma tukhfi sudurum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang ada di hati mereka, yang disembunyikan jauh lebih besar dari apa yang terucap dengan lisan mereka. Maka kita dapat melihat saudara-saudara kita muslim yang ditindas tatkala mereka jumlahnya minoritas di berbagai negeri. Tatkala mereka berkuasa, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan membantai umat Islam, iya. Kalau lihat omongan-omongan orang-orang yang di luar Islam, ada sebagian mereka yang menampakkan kebencian kepada Islam dengan semua yang berbau Islam. Kita katanya saling menghargai. Engkau urusin agamamu, kita urusin agama kita. Kita punya Al-Quranul Karim, pegangan hidup kita. Kita punya sunnah Rasul SAW. Tapi ada orang-orang Islam yang mungkin mereka memang taat kepada ahlul kitab. Mereka belajar kepada ahlul kitab. Sebagian mungkin menjadi jongosnya mereka, yang akhirnya menjadikan mereka benci kepada agamanya sendiri. Islamfobia ada. Kalau dikatakan nggak ada, ada. Allah katakan ini. Kata Allah, qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Udah kita jelaskan. Kalau kalian pakai akal kalian, selamat kalian. Orangnya cerdas, mungkin dokter, mungkin profesor, tapi nggak dipakai akalnya sesuai dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Dia ikutin nafsu dia ikutin kepandaian dia tanpa arahan wahyu, ya udah akan menjadi kelompok di ayat yang selanjutnya, orang-orang munafikin. Maka Allah tegur orang Islamnya ini, kalian gimana cinta sama orang-orang munafikin itu? Menampakkan kecilan mereka itu benci sama kalian. Sebutkan kalau mereka berjumpa sama kalian, oh kami beriman, kami orang Islam juga loh. Ya. Wa idza khalau addu an alaikumul anamina minal ghaid. Tapi kalau mereka sudah menyendiri, mereka akan gigit jari. Benci sama kita. Nggak suka sama kita. Ini kata Allah. Anda lebih percaya sama Allah Azza wa Jalla daripada ungkapan-ungkapan manusia. Kita hidup damai, kita saling menghargai. Maka jangan dinodain kedamaian itu, penghargaan itu dengan ucapan-ucapan yang akhirnya menimbulkan konflik. Saudara-saudara kita di India dibantai, ya. Di Rohingya juga seperti itu. Di tempat-tempat yang lainnya juga sebelumnya sudah terjadi. Ahibati fillah, subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan, ma ba'athallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kana lahu bitanatan. Tidak ada nabi yang Allah utus, nabi, dan tidak ada khalifah yang melanjutkan perjuangan para nabi,
melainkan ada dua teman kepercayaan mereka, teman yang lengket sama mereka, nempel sama perut mereka, yang mungkin tahu sama isi perutnya. Itu ada dua. Bitanatun ta'muruhu bil khair wa tahudduhu alaih. Yang satu kelompok yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan, menyuruh kepada hal-hal yang positif. Wa bitanatun ta'muruhu bis-su' wa tahudduhu alaih. Tapi ada yang suka menyuruh mengambil kebijakan yang menyimpang, yang salah. Terus wal ma'sum man asamahullah. Kata Nabi SAW, orang yang terjaga adalah orang yang dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu melihat teman dekat kita, semua mereka yang mendapatkan posisi yang indah, jabatan. Bukan kita nggak mau kerja sama non-muslim, kerja, tapi berhati-hati, tidak menjadikan mereka mengetahui semua yang ada pada diri kita. Enggak. Kita aja sama saudara kita kadang-kadang ada rahasia-rahasia yang tidak kita buka kepada mereka. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah membuat sebuah kebijakan. Ketika dia kumpul sama sahabat-sahabatnya, ada yang mengatakan di sini ada salah satu orang Nasara dari Najran, dari Hira. Dia orangnya pintar nulis, nggak ada yang lebih pintar dari dia. Tulisannya bagus ya. Gimana kalau dia jadi penulismu, kata orang-orang ini, supaya tulisannya lebih bagus, ya lebih indah. Kata Umar bin Khattab, la akhudu bitanatan min dunil mu'minin. Kata, enggak, aku nggak akan ambil orang kepercayaan itu dari orang-orang selain orang-orang beriman. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari ini punya penulis Nasrani. Lalu Umar marah sama Abu Musa al-Ash'ari. Dia mengatakan, la tudnihim waqad aqsahumullah. Jangan dekatkan mereka setelah Allah menjauhkan mereka. Wa la tukrimhum waqad ahanahumullah. Jangan muliakan mereka setelah Allah menghinakan mereka. Wa la ta'manhum waqad khawwanahumullah. Jangan engkau memberikan amanah kepada mereka setelah Allah menyatakan mereka adalah para pengkhianat. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Ingat sekali lagi, Islam hidup dengan agama Nasrani, Yahudi. Di kota Madinah ada orang Yahudi, ada orang musyrik. Palestina, di Irak, di Syam, hidup bersama mereka. Tapi ada aturan-aturan yang perlu dijaga agar kita tidak masuk kepada orang-orang yang mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita berjumpa pada panggilan Allah yang ke-15. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.